Teman-teman semuanya. Hari ini berjumpa kembali di pertemuan ke-15 ya. Mungkin hari ini pertemuan satu kali lagi terakhir, besok ya, tanggal 15, tanggal berapa? Tanggal 12 ya, 12 mungkin sekali lagi untuk pengecekan tugas akhir dan forum diskusi segala macam. Jadi alhamdulillah semester ini sudah kita selesaikan sampai 16 kali pertemuan full untuk perkuliahan Johor Literasi. Kemarin saya sudah menyebarkan angket tapi baru diisi oleh kelas A ini baru 8 orang ya, masih ada sekitar 12 atau 14 orang yang belum ngisi angketnya, tolong diisi ya. Hari ini kita akan isi dengan presentasi saya, mungkin hanya menyampaikan presentasi dari kelompok kemarin dari tentang artificial intelligence ya, yaitu suatu kecerdasan buatan istilahnya ya, kecerdasan buatan yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di kelas B. Saya akan tampilkan, akan saya presentasikan, kemudian nanti kita akan diskusikan bersama untuk kelas A ini. Tampilan PowerPoint sudah kelihatan ya? Sudah, Mister. Oke. Jadi mari kita buka dulu perkuliahan Johor Literasi untuk hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilma warjukni fahma, amin. Sebelumnya sebelum saya presentasikan yang kemarin, saya akan cek dulu untuk absensinya di my class sama mereview kembali tugas ya, tugas yang kemarin saya share. Kita cek dulu di my class-nya. Nah. Jadi untuk mata kuliah Johor Literasi ini tidak ada uji kom, tapi ada tugas akhir perkuliahan dan satu forum ya, satu forum sisa. Nah, minggu depan saya akan cek semuanya sampai apakah sudah mengumpulkan atau belum. Saya akan cek melalui perkuliahan pertemuan terakhir. Sekaligus absensi juga akan harus ada yang pertemuan terakhir. Jadi kita akan selesai pada tanggal 13 Januari ya. Kemudian perkuliahan baru akan mulai tanggal 8 Februari 2021 ya, 2021. Oke, kita lihat di sini untuk pertemuan ke-15 itu ada tugas akhir perkuliahan Johor Literasi untuk kelas A dan tugas akhir untuk kelas B, juga untuk ada forum diskusi untuk kelas A. Nah, ini yang belum saya sampaikan. Jadi di sini diskusinya tentang penggunaan media sosial, dampak negatif dan dampak positif ya. Ini nanti tinggal di replay saja. Di sini tuliskan opini Anda tentang penggunaan media sosial seperti IG, FB, Twitter, TikTok di kalangan anak muda ya. Dan bagaimana etika penggunaannya dan apa dampak positif dan negatifnya serta alasan-alasannya secara singkat dan jelas. Ini Anda hanya tinggal mereplay ini dan akan kasih waktu sampai tanggal 13 untuk yang ini. Ini untuk yang kelas A ya, untuk kelas A. Kelas B juga sama.
Nah, untuk tugasnya seperti yang sudah minggu lalu saya jelaskan, tugasnya adalah membuat laporan akhir perkuliahan. Laporan akhir perkuliahan itu kemarin saya sudah jelaskan seperti ini ya, tugas akhirnya sama dengan kelas A dan kelas B juga sama. Membuat summary perkuliahan dan semua akan dikasih waktu sampai tanggal 12 lagi. Kemudian tanggal 12 selesai semuanya, nanti nilai akan keluar setelah itu. Penilaian sebetulnya tinggal memasukkan tugas dan forum dan nilai soft skill. Semuanya sudah terekap di sini. Nanti Anda tinggal grade, lihat report saja muncul di sini. Tapi belum saya isi ya. Di sini forum belum saya isi. Kemudian tugas presensi juga. Di sini nanti saya hapus dulu. Presensinya udah langsung online. Maka kalau Anda lupa presensi maka akan nilainya hilang ya di situ. Nah, presensinya diganti dengan attendance ya tiap perkuliahan. Kemudian nanti di sini ada nilai akhir. Nilai akhir itu nanti akan ditambahkan dengan nilai soft skill dan nilai presentasi. Nilai presentasi saya belum tambahkan. Insya Allah semuanya bisa mendapatkan nilai bagus ya untuk mata kuliah ini. Saya kira tidak ada yang bermasalah. Ya. Jadi ada nilai presentasi, nilai soft skill, nilai absen, nilai forum, dan nilai HPO ini masih kosong, belum saya isi. Nanti saya entry dulu satu-satu, kemudian Anda tinggal melihat nilai total akhirnya di sini. Ini sementara semuanya pada dapat A ya, A semua ya. Tidak ada yang dapat B ya. Ada yang dapat B ini siapa? Yoga ini. Kenapa? Diana, yoga mungkin absennya suka lambat-lambat itu ya. Kelas B tapi. Jadi absensi di attendance ini sangat penting karena ada rekapnya di gradebook nanti. Kemudian untuk yang hari ini, yang baru masuk satu, tugas akhir, ini kelas A ya. Coba siapa yang udah masuk. Muhammad Nur Aditya baru udah masuk ya. Ini tinggal kasih saya nilai, yang lainnya belum masuk. Ini sudah ada, Dimas sudah masuk. Oh berarti ini sudah pada selesai tuh. Tinggal kasih nilai ya. Oh, belum iya. Kalau saya itu tadi pas saya ngecek ternyata itu nggak tahu kenapa ada wordnya yang namanya Ahmad tapi isinya Arif sensei. Nah iya aneh ya. Fahmi isinya tugas akhir juga. Semuanya sama ya di sini. Ya nggak apa-apa sensei, nanti mungkin tak ini. Iya, saya juga ini lihat dulu. All participant ini kelas A. Kelas A itu yang baru masuk baru kok udah ada semuanya. Grading. Nanti saya lihat dulu satu-satu ya. Karena ini mungkin my class-nya agak error ya. Saya tuh kalau dilihat dari sini yang submit itu baru satu. Yang submit itu baru satu. Mungkin campur itu. Oke, kita spirit lihat grup A. Baru satu yang sudah kumpul. Ya. Tapi ketika dibuka kok banyak semua. Sudah masuk gitu ya. Dimas sudah masuk, Rais sudah masuk. Ini mungkin tugas akhir atau bukan? Saya cek dulu satu-satu ya. Apakah ini sama atau tidak gitu. Filenya. Ini Ahmad Muslimin yang isinya. Sama semua itu sensei. Jadi aneh ya. Nanti coba saya. Ini sama kok. Ini semuanya sama. Coba yang lain di-upload dulu. Kemudian apakah nanti sama atau tidak. Mungkin settingannya saya yang salah. Saya cek dulu ya. Harusnya ini grupnya satu. Atau tanpa grup saja ya. Biar semuanya bisa masuk. Oke, ini masih tanggal 6. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Nanti saya perbaiki dulu. Kalau perlu ini saya hapus lagi. Bikin ruangan yang baru ya. Oke, untuk hari ini absensinya
Tapi kalau absensi nggak akan tertukar ya. Yang tertukar itu tadi tugas kayaknya. Ini hari ini. Coba ini absensi kelas A. Oke, ini kelas A itu udah semuanya hampir. Ini yang suka belum itu Hanani, kemudian Meriana, Muhammad Nur Madani. Ini suka ada tapi kok belum suka tidak ada di sini di my class-nya gitu. Itu dianggapnya terlambat atau tidak masuk gitu ya. Yang kalau terlambat masih punya poin 1, tapi kalau tidak masuk itu tidak ada poin. Seperti Rizka hari ini hadir toh? Belum masuk di my class. Belum ada. Coba saya lihat dulu. Rizka ada nggak? Ini baru Muhammad Nur Madani belum masuk. Vicky juga sudah, tapi belum absen. Rizka juga sudah. Meriana juga sudah, tapi belum absen. Berarti di sini kan harusnya ada Vicky sudah, Rizka sudah. Jadi saya yang menghadirkannya gitu. Kalau bisa kan Anda sendiri yang membuat kehadirannya. Kemudian Hanani ini belum ada, dianggap terlambat. Ya. Meriana hadir tadi. Karena sinyalnya ya, mungkin susah masuk ke my class ya. Muhammad juga hadir. Hanani terlambat. Gitu kan? Oke, kita save dulu ya. Ini yang hadir berarti ada 21 ya. Oke, baik. Oke, kita mulai presentasi dari saya. Saya hanya menyampaikan yang kemarin disampaikan oleh kelompok di kelas B. Sengaja saya bagi dua. Untuk kelas A itu isinya tentang IT skill, ya. Untuk kelas B itu isinya tentang soft skill ya, soft skill. Jadi kelas A itu hard skill, kelas B itu soft skill. Nah, hard skill-nya itu berisi tentang IT skill. Ini semuanya penting ya dalam kehidupan kita, terutama nanti yang ingin membekali bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi juga kemampuan yang lain. Nah, berdasarkan angket yang paling banyak diperlukan untuk kita sebagai mahasiswa itu adalah kemampuan untuk soft skill-nya itu integritas ya, kemudian untuk yang hard skill-nya itu public speaking. Jadi Anda harus menyiapkan kemampuan public speaking dari sekarang, baik dipelajari di kelas maupun tidak. Baik, ini saya hanya menyampaikan kelompok kemarin, Hacha Nisang dan Dia Septiani ya. Di sini tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu kecerdasan yang dibuat oleh manusia yang diterapkan oleh robot gitu ya. Nah, di sini ada pengertian, kemudian dampak negatif dan dampak positif serta penerapannya. Jadi kecerdasan buatan ini merupakan salah satu dari ilmu pengetahuan komputer yang sebetulnya sudah lama dikembangkan, tapi sekarang lagi boomnya itu sekarang 10 tahun sekarang ini ya. Karena semakin banyak bidang-bidang yang menggunakan kecerdasan buatan robot ini ya. Nah, kenapa? Karena sangat penting untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia, kemudian dikerjakan oleh robot. Nah, Bapak AI atau Bapak Artificial Intelligence ini adalah Paul Ye ya, menyatakan bahwa
ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu mesin seolah-olah memiliki kecerdasan dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan kepadanya. Ini juga menciptakan robot yang benar-benar mirip dengan manusia. Gitu. Misalnya penerapannya banyak dipakai di bidang perbankan, ya, untuk mengontrol laju inflasi dan deflasi dari keuangan. Lalu juga dipakai dalam permasalahan dunia nyata seperti pencarian, optimalisasi, kesehatan, dan sebagainya juga dipakai. Kemudian pada bidang penerapan industri juga meningkatkan keamanan pegawai karena aktivitas-aktivitas yang berbahaya. Ini positifnya ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia itu sekarang banyak dialihkan dikerjakan oleh para robot. Nah ini juga di samping dampak positif juga dampak negatif. Pada bidang kesehatan, penerapan artificial intelligence ini sangat membantu tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien. Melalui gejala-gejala yang dialaminya, bahkan dapat menyediakan jenis obat yang cocok untuk pasiennya. Kemudian dampak negatif, ini semua yang paling banyak ditakuti orang itu adalah kalau teknologi AI ini dikuasai oleh orang-orang jahat, ya, karena dia bisa saja menciptakan robot-robot yang tidak terpikirkan oleh manusia biasa untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh robot melalui tangan-tangan manusia, kemudian robot-robot yang melaksanakannya. Contohnya yang negatifnya adalah dengan AI akan semakin menambah jumlah pengangguran karena semua pekerjaan dikerjakan oleh robot. Nah, jadi salah satu contoh katanya nanti di abad ini mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan para pegawai pos itu sudah hilang, ya, tidak ada pekerjaan karena pekerjaan sudah dikirimkan email, pos, surat dan sebagainya melalui email sehingga pegawai pos itu tidak ada. Kemudian yang hilang juga adalah pegawai bank. Pegawai bank juga nanti akan digantikan oleh mesin-mesin, oleh kartu-kartu sehingga kita tidak perlu nabung di bank atau berhubungan dengan pegawai bank. Jadi pegawai banknya digantikan oleh mesin juga. Sampai sini ya negatifnya. Dampak negatif yang lain adalah kadang-kadang teknologi AI ini menyebabkan stres, bahkan gila, karena khayalan yang terlalu tinggi membuat suatu produk ini menyamai atau bahkan melebihi kemampuan manusia. Jadi kemudian yang berikutnya dampak negatif juga bagi pembelajar bahasa adalah menjadi malas belajar bahasa asing karena sudah ada teknologi yang membantunya. Misalnya ada Google Translate, kemudian ada voice yang sekarang dipakai gitu, tinggal ngomong gitu ya dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Indonesia kemudian muncul di Google. Google udah pakai teknologi ini. Sehingga peran manusia penerjemah juga akan hilang nanti digantikan oleh robot. Kemudian ini di Gmail juga sudah menggunakan AI ya, Google mengorganisir email yang masuk ke dalam email kita. Ini ada irisannya dengan SEO dulu ya. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu produk, maka produk-produk yang mirip itu akan muncul bersama sesuai dengan keinginan kita ya, sehingga memudahkan untuk pencarian. Misalnya ketika pencarian di Google, kita mulai mengetik di kolom search, gue akan mencari rekomendasi pencarian yang kita pilih, kemudian nanti akan dikumpulkan oleh Google seperti lokasi, usia, detail pribadi, dan sebagainya. Ini akan sangat berbahaya kalau kita banyak mengupload data-data pribadi di media sosial atau di internet, sehingga nanti akan mudah dilacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian penggunaan AI dalam media sosial juga sekarang sudah banyak digunakan di Facebook ya, menggunakan teknologi DPS ya, ada LinkedIn juga sama LinkedIn memakai itu. Jadi artinya ketika kita on ya di Facebook itu kita bisa terlacak wajahnya. Kalau ada suatu tersesat di suatu daerah,
juga bisa dikenali dari jejak di Facebook dan sebagainya. Nah, pandangan AI itu dalam Al-Quran juga ada pandangan Al-Quran terhadap perkembangan teknologi itu ada di surat Ar-Rahman 33 bahwa yang menyatakan bahwa hai jemaah jin dan manusia, jika kamu menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Nah, salah satu kekuatannya adalah sekarang dengan kekuatan komputer ini. Kemudian nanti kita lihat di YouTube ya tentang AI ini. Nanti kemudian kita lihat tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya, tapi mungkin nanti kita juga akan diskusikan dampak negatif dan dampak positif yang lebih dari teknologi AI ini ya. Oke, kita lihat yang di YouTube-nya. Mudah-mudahan suaranya keluar ya. Tadi saya nggak pakai sound. Sekitar 5 menit ya. Kita dengarkan. Kedengaran nggak suaranya? Oh, enggak ya? Berarti saya screen lagi. Mungkin ininya belum. Sound. Oke ya, kita dengarkan. Halo sahabat sains seru. Karena perkembangan teknologi sains yang sangat pesat dan luas dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan peradaban mengalami perubahan drastis seperti sekarang. Perubahan terasa sangat cepat. Mungkin bagi yang udah lumayan berumur, masih ingat waktu kita masih pakai HP Nokia jadul yang ngetiknya aja ribet banget. Sekarang udah digantikan sama smartphone yang super cerdas. Kehidupan kita saat ini bergantung dan berhubungan dengan mesin. Mulai dari mobil untuk transportasi, smartphone untuk komunikasi, bahkan jam untuk mengingat waktu pun adalah mesin. Karena dekatnya kehidupan kita dengan mesin, mulai muncul pertanyaan menarik dari ilmuwan. Apakah mesin-mesin ini dapat berpikir seperti manusia? Apakah mesin juga dapat belajar seperti kita? Nah, pertanyaan inilah yang memulai sebuah terobosan baru yang disebut Artificial Intelligence atau disingkat AI, yang dalam bahasa Indonesianya merupakan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai tugas dengan adaptasi yang fleksibel. Jadi AI ini kalau diibaratkan adalah robot yang dapat belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik seperti halnya manusia. Sejarah dari pembuatan AI dimulai pada abad 17 dan riset-risetnya mulai berkembang sekitar tahun 1950-an. Kemudian pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat komputer yang dapat menirukan penalaran manusia dan menggunakannya untuk menyelesaikan proyek pemetaan jalan. Sistem AI biasanya akan menunjukkan setidaknya beberapa perilaku terkait kecerdasan manusia, di antaranya perencanaan, pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, representasi, persepsi, gerak, dan manipulasi. Teknologi ini dapat diterapkan ke berbagai sektor dan industri. Contohnya dalam bidang kesehatan, digunakan untuk pemberian dosis obat dan prosedur operasi pada pasien dengan penyakit tertentu. AI juga diaplikasikan dalam bidang perbankan untuk mendeteksi aktivitas kartu debit atau transaksi yang mencurigakan sehingga dapat membantu menemukan kriminal ekonomi. Salah satu contoh menarik dari perkembangan teknologi adalah AlphaGo oleh Google DeepMind, yaitu AI yang dibuat untuk mempelajari sistem permainan catur Cina atau Go. Kenapa permainan ini yang dipilih? Karena permainan ini adalah yang paling rumit yang dimainkan manusia. Awalnya AlphaGo diberikan data dari 100.000 permainan Go untuk dipelajari.
Kemudian ia akan main Go bersama dirinya sendiri, dan setiap kala dia akan belajar dari pengalaman untuk diterapkan pada game selanjutnya. Dia telah menyelesaikan jutaan game dengan dirinya sendiri hingga akhirnya siap melawan manusia. Pada tahun 2016, AlphaGo bertanding melawan seorang master buku dunia dengan 18 titel juara, Lee Sedol. Semua orang termasuk pembuatnya dibuat terkejut dengan hasil pertandingan tersebut. AlphaGo berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Padahal diperkirakan untuk mencapai level superhuman, AlphaGo ini masih membutuhkan waktu 1 dekade lagi. Namun di luar perkiraan, bisa mengalahkan master hanya dalam waktu belajar yang singkat. Jadi kebayang dong, kalau AI ini terus berkembang, bisa gimana nantinya? Ada banyak pro dan kontra dari perkembangan AI di dunia. Banyak ahli yang setuju karena manfaat yang dapat kita terima bakalan luar biasa kalau berhasil. Tapi banyak juga yang tidak setuju karena bahaya atau resikonya terlalu besar. Misalnya nanti AI dikuasai oleh orang-orang dengan hati jahat, maka seluruh dunia bisa terancam, atau bahkan ada yang mengasumsikan AI yang dapat berpikir sendiri ini bisa saja nanti memusnahkan manusia seperti yang terjadi di film-film fiksi Hollywood. Namun, tentu saja perkembangan AI yang sudah ada ini tidak semengerikan yang kita bayangkan. Masih ada banyak batasan yang dihadapi seperti batasan memori, lambatnya proses belajar, dan error dalam pengkodean. Karena itu saat ini AI kebanyakan hanya bisa dipakai dalam satu bidang, untuk satu tugas tertentu. Misalnya self-driving cars atau mobil yang bisa mengemudi secara otomatis yang dikembangkan oleh Tesla. Atau AI mesin pencarian yang digunakan oleh Google atau lain-lain. Nah, itu dia video kali ini tentang apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apakah menarik dan bermanfaat menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Ya, jadi itu ya salah satu penjelasan tentang ini. Nah, ada beberapa yang perlu kita diskusikan tentang ini, yaitu beberapa kekhawatiran ya tentang AI ini ya. Yaitu apa kira-kira? Yang pertama mungkin nanti robot akan lebih pintar daripada manusia ya. Karena semua permasalahan nanti kita akan tergantung kepada robot semuanya. Kemudian juga rata-rata kecerdasan dari robot itu juga akan melebihi manusia. Ini yang paling mengerikan ya. Contohnya misalnya seperti robot itu akan menjadi pintar seperti di film Doraemon itu ya, kemudian robot akan menguasai manusia ya. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan. Kemudian semakin malasnya manusia mengerjakan sesuatu, ini juga sangat berbahaya ya. Karena dengan adanya teknologi AI ini sekarang tingkat kemalasan manusia itu bertambah hampir beberapa kali lipat ya. Misalnya sekarang itu tidak perlu lagi melakukan kegiatan, tapi cukup dengan berkedip mata atau dengan mengucapkan sesuatu. Bahkan ya anak-anak sekarang itu kalau mencari di Google itu tinggal di voice aja, cari bus oleng gitu ya, kemudian keluar semuanya. Dia tuh nggak ngetik, dia nggak tahu, nggak bisa nulis ya, tapi dia tinggal menyebutkan bus oleng ya, atau voice diamond, itu muncul gitu di YouTube gitu ya. Jadi apa yang diucapkan itu langsung diterima, kemudian langsung dicari gitu. Nah, itu teknologi AI yang sekarang banyak dipakai, mungkin penggunaannya terlalu over ya, sehingga teknologi AI di smartphone kita ini sangat memudahkan sekaligus membahayakan bagi manusia. Artinya manusia semakin malas ya, malas belajar huruf, malas belajar tulis menulis ya, baca tulis dan sebagainya, sehingga nanti manusia itu hanya rebahan saja, sehingga fungsi-fungsi dari tubuh kita itu akan semakin berkurang. Ini sudah dirasakan oleh sekarang ya, oleh generasi sekarang. Jadi kalau kita tidak kembali ke sistem manual atau ke sistem yang lebih
lebih rumit, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang manja. Jadi kalau tidak ada tantangan ketika melakukan sesuatu, maka kemampuan kita itu tidak ada, hilang ya. Contohnya misalnya ketika males masak, kita beli di GoFood ya, kemudian tidak memasak, sehingga banyak sekarang para wanita yang tidak bisa memasak karena selalu mengandalkan makan di luar dan Gojek atau GoFood itu. Tidak mempunyai kemampuan berbelanja, tidak mempunyai kemampuan memasak dan sebagainya, itu gara-gara teknologi AI ini salah satunya ya. Kemudian anak kecil juga yang tidak bisa menulis, susah perkembangan otaknya ketika menulis huruf juga karena kebiasaan-kebiasaan digital yang mereka melakukan setiap hari. Nah, teknologi ini sangat berbahaya kalau infrastruktur itu tidak mendukung. Misalnya ketika ada seseorang yang melakukan pekerjaannya selalu dengan menggunakan smartphone, dia tinggal ngomong misalnya buka pintu atau nyalakan gas, ya, nyalakan listrik. Itu dia tidak bergerak tubuhnya itu, tapi dia hanya ngomong dari remote-nya itu ya, remote control. Misalnya buka pintu, buka jendela gitu ya, kemudian nyalakan listrik, nyalakan gas, kemudian nyalakan AC dan sebagainya, itu melalui remote itu, seperti dalam film Home Alone gitu ya. Di situ ada rumah yang sudah memakai teknologi AI. Nah, itu berbahayanya kalau infrastrukturnya itu tidak jalan, misalnya listriknya tidak ada, mati listrik, itu berarti kan tidak bisa dipakai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah alam, misalnya bencana alam atau karena gempa dan sebagainya. Itu yang paling sering terjadi yang lucu itu adalah karena misalnya gara-gara orang tersebut sakit gigi, ya. Ketika sakit gigi, kemudian komputer melacak suaranya itu aneh, maka walaupun dia bersuara keras dengan berkali-kali, dia tidak mau menerima perintah itu. Ya, robotnya itu tidak mau membuka pintu, tidak mau membuka kunci, ya, kemudian tidak mau menjalankan AC dan sebagainya, sehingga kalau musim dingin orang tersebut akhirnya tidur di luar kedinginan dan akhirnya mungkin mati gitu ya, gara-gara dia itu pergi ke dokter gigi, giginya dicabut, kemudian ngomongnya itu tidak sesuai dengan yang direkam dalam kecerdasan buatan yang dimasukin ke dalam robotnya itu. Itu salah satu contoh bahwa teknologi tidak menjamin seorang akan menjadi enak gitu. Nah, yang berbahaya itu tadi ya, robot akan lebih pintar daripada manusia, manusia semakin malas sehingga organ-organ tubuh manusia semakin banyak yang tidak dipakai, kemudian kemampuan manusia semakin menurun, dan tenaga otak juga kita semakin berkurang, kenikmatan semakin berkurang, dan nanti manusia itu hanya menjadi objek dari para robot-robot yang lebih pintar daripada manusia. Itu kira-kira yang hari ini saya perkenalkan. Silakan ada yang mau menambahkan, mendiskusikan dari yang sudah tadi saya sampaikan. Silakan. Mengenai teknologi AI ini. Jadi ada potensi mengerikan ya dari teknologi ini. Nah, kita cari dulu ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Untuk bertanya silakan mengenai apa juga boleh, tugas atau yang belum dimengerti ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita lihat
nggak jadi. Silakan. Dengar mengerikan, tidak semua pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh robot. Ya, mungkin untuk sekarang-sekarang ini. Robot biasanya akan mengerjakan jenis pekerjaan yang berat dan membutuhkan ketelitian dalam siklus yang terus berulang. Kebanyakan pabrik di negara maju seperti Jepang, negara-negara lain di Eropa dan Amerika sudah mulai mempercayakan proses produksinya kepada robot. Robot yang sudah diprogram sedemikian rupa akan mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang sama secara terus-menerus tanpa meminta kenaikan UMR atau kenaikan gaji, dan tentunya robot tidak bisa capek atau sakit seperti manusia. Buat kalian usia produktif atau kalian yang nanti mulai masuk usia produktif, siap-siap aja pas lagi ngelamar kerja saingan sama robot. 2040 robot akan lebih pintar dari manusia. Karena riset yang dilakukan secara terus-menerus oleh para punggawa teknologi, tentunya kecerdasan buatan akan semakin cerdas dari hari ke hari. Dan tentu juga dalam bidang robotika akan hadir nantinya sebuah robot yang kecerdasannya setara dengan manusia atau bahkan lebih cerdas dari manusia itu sendiri. Pada tahun 2013, sebuah survei dilakukan oleh Nick Bostrom, yaitu seorang profesor dari University of Oxford. Survei ini dinamakan sebuah survei opini dari para ahli AI, kemajuan masa depan dalam bidang artificial intelligence, dan jawabannya bervariasi. Tapi rata-rata dari para ahli dalam bidang AI mengatakan, kemungkinan besar pada tahun 2040, robot akan memiliki kepintaran yang jauh lebih hebat dibanding manusia. Hasil survei tersebut sejalan dengan riset tentang kecerdasan buatan yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun yang sama, yaitu 2013. Hasil riset tersebut mengatakan, kecerdasan buatan yang paling cerdas pada saat itu yaitu tahun 2013, kecerdasannya atau EQ-nya sama dengan anak berusia 4 tahun. Dan di tahun 2014 dengan AI yang lain, AI itu bisa memecahkan permasalahan matematika dengan level yang tinggi, yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Dan menurut mereka, nanti di tahun 2029, rata-rata kecerdasan atau EQ AI setara dengan orang dewasa. Ini artinya, hanya beberapa puluh tahun lagi. Gak bisa dibayangin bagaimana jadinya ketika sebuah komputer yang dulu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, nantinya akan jauh lebih hebat daripada penggunanya. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to wix.com. Sedikit lagi ya. Bayangin kalau kita dikatain bego atau tolol sama smartphone kita. Artificial intelligence bisa belajar dengan sendirinya. Karena semakin cerdasnya artificial intelligence, tentunya kemampuannya akan semakin berkembang. Salah satunya adalah kemampuannya untuk belajar sendiri. Untuk proses belajarnya sendiri, pada tingkat awal yaitu program atau input data yang dimasukkan ke dalam AI dilakukan oleh engineer AI atau manusia. Dan pada tingkat yang lebih advance, yaitu AI bisa melakukan self-learning atau belajar dengan sendirinya dengan mengolah dari data yang ada dan dijadikan sumber AI itu belajar. Atau kalian yang pernah nonton Terminator pasti udah gak asing lagi dengan Skynet. Di film Terminator Genesis diceritakan kalau Skynet menjelma menjadi perusahaan search engine terbesar di dunia, layaknya Google di dunia nyata ini. Di film itu perusahaan itu disebut Genesis, dan Genesis itu adalah AI yang mempunyai kemampuan self-learning yang berpotensial menghancurkan peradaban manusia. Dari sinopsis cerita film di atas, memang terdengar mengerikan kalau memang benar sudah ada AI yang mempunyai ability self-learning dari internet. Dan kenyataannya, Google lewat proyek Alphabet-nya tengah menjalankan proyek yang dinamakan Project DeepMind. Cara kerja Google DeepMind ini sendiri cukup menyeramkan kalau sampai industri robot militer benar ada. Menurut informasi dari Google sendiri, artificial intelligence yang dibuat oleh Google ini bisa belajar dengan sendirinya tanpa diajar oleh manusia atau tanpa butuh input dari manusia. Proses belajarnya sendiri disebut Differential Neural Computer atau yang disingkat DNC, yang sumber pembelajarannya dengan mengolah data yang ada di internet. Kemampuan DeepMind ini banyak, mulai dari menjawab pertanyaan yang kompleks soal data sampai memecahkan soal tanya jawab keturunan atau silsilah keluarga. Nggak cuma itu, kalau DNC ini dikasih memori lebih, dia bakalan bisa mecahin banyak soal yang kita kasih dan nanganin pertanyaan dalam satu waktu. Di dalam tes, DNC juga menjawab pertanyaan yang lebih mikir lagi dari informasi yang dikasih ke DeepMind. Contohnya, DNC dikasih data, si Budi lagi main dan si Budi bawa bola, dan dikasih pertanyaan, di mana bolanya? Dan si DNC langsung memberi jawaban yang di luar dugaan. Bolanya ada di tempat bermain kalau si Budi bawa bolanya. Apa mungkin ini awal dari cerita Skynet di dunia nyata? Entahlah. Tapi yang pasti skenario dari cara berpikir kedua AI ini hampir sama. Artificial intelligence berpotensi membahayakan eksistensi manusia. Seperti di daftar sebelumnya, AI dengan kemampuan self-learning-nya bisa berpotensi terciptanya Skynet di dunia nyata seperti dalam film Terminator.
ilmuwan seperti Stephen Hawking dan Elon Musk percaya bahwa jika AI terus dikembangkan dengan tujuan agar memiliki kecerdasan yang setara, bahkan lebih dari yang dimiliki manusia, maka hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri di muka bumi. Stephen Hawking dan Elon Musk takut jika terjadi kesalahan pada sistem AI. Hal ini bisa berbahaya dan bersifat destruktif atau merusak. Mereka berpendapat bahwa pengembangan sistem kecerdasan buatan haruslah diberi batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Elon Musk pernah berpendapat ketika dimintai pendapatnya tentang artificial intelligence. Dia mengatakan bahwa AI adalah sebuah potensi ancaman dari eksistensi manusia itu sendiri. Hal ini seperti melakukan summon atau memanggil iblis. Dan karena potensi inilah, lebih dari 1.000 ilmuwan dan expert sudah menandatangani. Starting out with any new project management software, usually Iklan terus ya. Yang lagi asik-asik dilihat ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Nanti mungkin kalau feels something like ini this. fakta mengerikan. Where do you even start? Dikit lagi ya. Surat terbuka yang mendesak larangan global terhadap kecerdasan buatan dalam sistem persenjataan. Mereka yang menandatangani surat terbuka itu termasuk di dalamnya, yaitu pendiri Apple Steve Wozniak, fisikawan terkenal Stephen Hawking, CEO Tesla yaitu Elon Musk, dan lucunya juga yaitu kepala eksekutif Google DeepMind, Hamis Hassabis. Dua penelitian AI kira-kira dibagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu optimis dan kubu pesimis. Mereka yang di kubu optimis memiliki harapan bahwa kita pada suatu hari nanti akan menemukan sebuah super intelligence yang memecahkan setiap masalah yang kita bisa bayangkan dan membawa kita ke masa depan yang utopis atau yang bersifat khayalan, yang dimana semua kebutuhan manusia terpenuhi dan semua orang hidup bahagia selamanya. Sedangkan mereka yang di kubu pesimis prihatin bahwa satu kesalahan kecil di sepanjang jalan artificial intelligence akan mengarahkan manusia kepada akhir zaman dari ras manusia itu sendiri. Sebagai contohnya Skynet atau Genesis di dalam film Terminator. Pertanyaannya untuk kalian yang menonton video ini, kalian ada di kubu yang mana? Kubu optimis ataukah kubu pesimis? Sertakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke ya, menarik ya. Ternyata kalau begitu teman-teman ada di kubu berapa? Di kubu mana? Oke, kalau saya mungkin di kubu pesimis ya. Ya, karena pesimis itu takut ya. Takut dengan kemajuan teknologi ini akan membawa kehancuran bagi manusia itu sendiri. Jadi karena manusia memang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, tapi nanti kalau sudah ada robot ya berarti manusia tidak perlu lagi ya untuk ini. Silakan, ada yang mau berpendapat? Ada kubu pesimis, ada kubu optimis, silakan. Ini Sensei. Ya. Kalau saya itu malah kayaknya tetap optimis Sensei. Ya. Kenapa? Karena kalau melihat itu memang logikanya memang benar sih. Apa namanya, AI itu kan semakin pinter gitu. Dan bahkan bisa jadi karena artificial intelligence itu kan mainnya logika Sensei. Ya. Jadi itu semuanya yang nggak logis itu akan dihilangkan begitu. Dan bahkan memang setuju juga kalau misalnya nanti di akhir itu diciptakan militer artificial intelligence semua, nanti juga bakal artificial intelligence itu akan menyingkirkan para orang-orang manusia begitu. Memang karena kalah gitu kan, kalah teknologi, gampang sakit, nggak bisa lari cepat, nggak bisa mikir strategi gitu, ditembak langsung mati begitu. Yeah. Tapi Sensei itu kan karena itu artificial intelligence itu pakainya logika Sensei. Nah, tapi pada dasarnya kalau saya lihat itu ternyata begini Sensei, kok kenyataannya waktu saya lihat di sekitar saya, sekeliling saya gitu, kok itu manusia itu ternyata juga berkembang Sensei begitu. Jadi skill-skill ternyata manusia itu juga bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan baru dari teknologi-teknologi yang datang begitu Sensei. Seperti misalnya ada teknologi apa begitu, selalu aja ada skill baru, kemampuan baru dari manusia itu untuk mengakal-ngakali begitu. Bahkan biasanya kaum kreatif, kere tapi aktif begitu Sensei. Dia bisa mengakal-ngakali teknologi begitu. Jadi kok saya tuh melihat optimis begini Sensei. Jadi manusia itu punya istilahnya akal gitu Sensei. Jadi bisa nggak kalah sama teknologi. Kalau misalnya teknologi itu pakai logika, manusia tuh kayak seperti berjudi Sensei.
seperti berjudi. Jadi tuh dia tuh bisa punya kemampuan tuh nggak harus pakai logika. Kadang bisa mempertimbangkan pakai logika, dicampur pakai perasaan, terus dia pilih gitu. Atau bahkan dia tuh bisa begini Sensei, bisa berjudi, nggak logis tapi dia ambil begitu. Tapi Iya. tapi akhirnya bejo begitu, akhirnya bejo. Jadi tetap manusia itu punya kemampuan bejo gitu. Jadi ya kayak saya lihat tuh ada kemampuan-kemampuan baru dari manusia begitu. Jadi saya optimis aja. Mungkin di masa depan tuh nanti tetap ada kemampuan dari manusia, skill, kemampuan. Itu diasah aja terus begitu sendiri. Itu kalau dari pendapat saya. Oke, Maaf. ini kubu optimis ya. Kalau saya masuk ke kubu pesimis loh ya. Silakan ada yang kubu pesimis, ya kan? Ada yang ya maksudnya pesimis itu bukan berarti takut ya. Pesimis itu artinya manusia itu kan ada keterbatasan. Jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau semuanya kita ingin serba enak gitu ya, serba tidak melalui proses susah gitu, itu akan membentuk kepribadian manusia yang malas gitu. Itu yang saya menjadi pesimis itu di situ ya. Jadi kita itu sebetulnya sudah dikurangi kenikmatan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih enjoyable gitu ya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu itu dengan hidup apa adanya tanpa teknologi yang meringankan pekerjaan kita, mereka itu hidupnya panjang umur gitu loh ya. Seperti orang tua dulu itu kan kemana-mana nggak pakai sendal, nggak pakai jalan kaki gitu ya. Kemudian makan juga harus melalui proses mencari makanan dulu, menanam padi, kemudian menanaknya. Sehingga mereka itu ya waktu-waktu itu digunakan untuk kegiatan aktif bergerak positif gitu loh. Nah, tapi kalau manusia-manusia sekarang termasuk anak saya itu kan banyak mager gitu ya, mager di rumah, terus kemudian nanti masa depan dia itu apa gitu kalau tidak bisa bergerak cepat ya, karena lambat itu. Kalau di ikan itu saya pernah bercerita tentang hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Jadi kalau banyak cobaan, banyak rintangan, banyak yang mengkritik, banyak yang membuli, itu sebetulnya adalah hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita supaya kita lebih kuat gitu. Nah, ini kalau serba enak, nah ini yang kalau serba enak, apa-apa tinggal minta ke orang tua, kemudian apa-apa tinggal ngomong ya, tinggal semua bisa dilaksanakan oleh manusia tanpa melalui perjuangan yang berat, itu akan membentuk kepribadian yang lembek gitu, yang bikin saya pesimis gitu ya. Bukan pesimis, sebenarnya takut gitu ya, takut dengan teknologi yang akan membahayakan manusia itu sendiri, terutama masa depan anak-anak sekarang ini. Misalkan ada tambahan dari kubu pesimis atau kubu optimis? Ya. Jadi alhamdulillah di perkuliahan Johor Literasi ini, walaupun ada saran ya, tolong teman-teman yang belum ngisi angket diisi. Ini kayak saya sharing sekalian ya tentang angket yang sudah diisi oleh teman-teman kemarin. Ini masih ada waktu. Itu ternyata lanjut. Begini nih ya. Kita cari yang tadi Google. Kemudian ini. Drive. Kemudian saya ini tolong yang belum isi diisi ya, karena kelas A baru ngisi 8 orang itu ya. Kelas B udah banyak ya yang isi. Kemarin linknya udah saya share ya di grup WA ya, tolong diisi ya. Ini saya sampaikan ke teman-teman, respondennya itu ada 33 ya, lumayan alhamdulillah. Dari 46 udah masuk 33, berarti udah hampir 60% ya.
Nah, di sini kita lihat yang sudah ngisi kelas A itu 15, berarti tinggal dikit lagi ya. Kemudian kelas A 15, kelas B 18. Jadi lebih banyak kelas B ya. Nah, kelas A itu 22 orang, berarti tinggal 7 orang. Tolong diisi ya. Nah, saya lihat ini kalau ini mungkin untuk konsumsi saya aja. Rata-rata setuju, tapi ada yang tidak setuju juga ya. Tugas akhir dan tugas presentasi terlalu banyak dan memberatkan mahasiswa. Ini banyak yang tidak setuju ya, ada 13 orang, nah, berarti 39% ya, tidak setuju ya. Kalau yang lainnya dianggap setuju, berarti ada 13 orang yang merasa keberatan dengan tugas dari presentasi dan forum diskusi. Nah, kemudian yang lain-lainnya saya kira ini yang dibahas. Ini juga ada yang tidak setuju. Buku memang saya tidak pakai buku, tapi lebih memakai materi-materi yang ada di internet melalui presentasi. Kemudian yang lain-lainnya saya kira masih setuju. Ini buku ajar juga tadi ya. Masih ada yang tidak setuju ini, karena memang buku ini tidak cocok ya, dipakainya adalah dari internet. Kemudian yang lain-lainnya ya ini nih, yang materi hard skill yang paling bermanfaat yang kemudian dipelajari di kelas A itu adalah public speaking. Saya juga setuju bahwa public speaking adalah materi yang perlu dipelajari oleh teman-teman supaya Anda nanti bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus ya. Kemampuan public speaking ini banyak diperlukan dalam berbagai bidang ya, bukan hanya jurusan ilmu komunikasi saja, tapi jurusan-jurusan apapun itu pasti akan memerlukan kemampuan public speaking. Ini yang kedua, sosial media marketing yang paling banyak teman-teman pilih, kemudian ada Photoshop. Nah, jadi teman-teman ini mungkin 3 ini yang perlu dipelajari secara autodidak. Kemudian untuk soft skill yang perlu yang paling menarik dan bermanfaat adalah yang pertama integritas, jujur dan amanah. Kemudian leadership ya, itu teladan, inisiatif, dan kolaboratif di sini ya. Komitmen ya, mengakui, kolaboratif, penuh perhatian, itu nomor 1, 2, 3-nya di situ. Portofolio juga nomor 4 masuk ya. Nah ini silakan kalau ini materinya belum ada untuk kelas A, bisa dilihat di MyClass dan bisa di-download dari situ karena ini presentasi kelompok kelas B. Kemudian yang lain-lainnya saya kira itu tidak terlalu ini. Nah, kendala yang dihadapi ketika pembelajaran online itu yang paling banyak adalah sistem jaringan MyClass yang sering rusak atau down. Kemudian internet di daerah saya sering tidak nyambung ya. Oke. Kemudian gagal melakukan presensi di MyClass. Itu 3 besar login ke MyClass. Jadi MyClass-nya sedikit bermasalah. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Tolong yang sisanya teman-teman yang belum mengisi diisi ya, biar respondennya hampir mendekati 100%. Kelas A baru 15, berarti ada 6 atau 7 orang yang belum mengisi. Oke, kalau saya berpendapat memang ada yang mungkin merasa berat ya dengan presentasi ini, tapi kalau tidak ada uji kom itu kan berarti kan sebetulnya udah diringankan gitu ya. Kalau ada uji kom, Anda mungkin berat lagi ya, harus siap-siap untuk mengikuti ujiannya. Kalau di sini kan tidak ada uji kom. Silakan, ada yang berpendapat, teman-teman? Di sini juga ada pendapat-pendapat ini ya. Untuk saran dan pendapat yang mungkin perlu ini adalah tentang apa ya? Ini materi jual literasi kelas A dan kelas B jangan dibedakan. Kelas A materi hard skill dan kelas B soft skill. Padahal seorang individu harus mempunyai kemampuan yang seimbang, baik hard skill maupun soft skill. Jadi saran saya mungkin ke depan materinya dibagi menjadi 2 dalam 1 kelas.
Jadi ada materi hard skill dan materi soft skill dalam satu kelas. Nah, nanti kalau kebayang ya, kalau saya ini sekarang 12 materi dipresentasikan oleh 2 orang masing-masing, maka mungkin hanya 12 itu apa ya? Kalau terlalu banyak materi juga tidak banyak yang masuk ya, jadi nanti akan merepotkan Anda untuk menerima ilmu juga gitu ya. Makanya saya bagi 2 supaya tidak sama apa yang dipresentasikan kelas A sama kelas B itu beda, sehingga lebih menarik ya, lebih menarik ketika saya yang mengajarnya juga mahasiswa yang menerimanya. Silakan ada yang mau berpendapat lagi di sini. Untuk pertemuan hari ini, jadi nanti tinggal 1 kali pertemuan lagi minggu depan saya akan mengecek nilainya itu dari tugas akhir dan forum, serta saya akan masukkan nilai-nilai soft skill-nya. Jadi tinggal 1 kali lagi pertemuan minggu depan, mohon bersabar untuk mengikuti perkuliahan ini sampai akhir full 16 kali pertemuan. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, semuanya sudah pada ini siap ya. Kalau saya bikin kuis lagi mungkin nanti akan tambah berat lagi ya, atau bikin uji kom gitu, tambah berat lagi. Tapi ini kan mata kuliahnya hanya bersifat penambahan, pengayaan dari materi bahasa Jepang. Nah, yang saya khawatirkan justru adalah kemampuan berbahasa Jepang yang Anda ikuti ya. Jadi di sini kalau saya hanya menambahkan pengetahuan informasi literasinya. Jadi kemampuan berbahasa Jepang Anda harus dilatih lagi supaya setelah 6 semester, sekarang 5 ya, nanti 6 semester Anda misalnya setara dengan N3 atau N4. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, diskusi, atau yang lainnya, maka saya tutup perkuliahan ini biar Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat. Saya juga sama. Materi sudah tersampaikan semuanya, yang presentasi juga sudah semuanya presentasi, tinggal melengkapi menutup perkuliahan ini dengan tugas dan forumnya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup perkuliahan ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mina wabarakatuh. Gambate nih, sehat-sehat selalu ya, jaga jarak. Ya. Ya. Mata kalau ketemu lagi semester depan mungkin saya mata kuliah apa ya, saya juga nggak tahu ya. Mungkin mata kuliah penelitian ya, penelitian pengenalan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan walaupun sudah beres, grup WA-nya saya belum akan bubarkan. Nanti mungkin diganti dengan grup mata kuliah Nihongo Kenkyu Hohonyumon atau Nihongo Gaku, atau mungkin juga Nihongo Kenkyu ya. Saya belum tahu mata kuliahnya apa yang akan saya pegang di semester depan. Terima kasih, silakan lanjutkan aktivitas Anda selanjutnya. Sehat selalu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Ya, sama-sama.